Kombes Hengki Haryadi, Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengatakan pihaknya menggunakan pasal baru untuk menjerat Mario Dandi Satrio, tersangka penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Dari bukti dan lain-lain kami konstruksi pasal baru. Para tersangka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, kami sesuaikan dengan CCTV, chatwa dan lain-lain, kata Hengki dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis 2 Maret. Tersangka pertama, Mario Dandi Satrio, kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun, ujar Hengki. Kemudian tersangka Shane Lucas Routa Pangondian Lumbantoruan dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP bersama dengan pasal 56, pasal 354 ayat 1 Yungto pasal 56 KUHP lebih subsidiar, pasal 353 ayat 2 KUHP Yungto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 Yungto pasal 56 KUHP dan atau pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara untuk perempuan berinisial AG dikenakan pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 KUHP Yungto pasal 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 KUHP Yungto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 353 ayat 2 Yungto pasal 56 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 Yungto pasal 56 KUHP. Terkait kasus David, Menteri Agama Yakut mengatakan keluarga menyatakan bahwa tidak ada kedamaian. Hengki menjelaskan pasal 355 KUHP mengatur tentang luka berat yang dapat dihukum hingga 12 tahun penjara. Kemudian pasal 354 dengan sengaja menganjurkan penganiayaan paling lama 8 tahun. Selain itu, pasal 353 mengatur tentang penganiayaan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian yang serius. Selain itu, penganiayaan yang menyebabkan kerugian serius berdasarkan pasal 351 ayat 2. Konstruksi pasal kita urut mulai dari terberat tapi penyidikan masih berkesinambungan masih proses riksa, ujarnya. Sebelumnya, polisi menaikkan status hukum perempuan berinisial AG dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Mario menyerang David pada Senin 20 Februari lalu di sebuah kompleks apartemen di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hingga saat ini David masih dalam keadaan koma dan tetap dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada.